Selamat malam, Sotiotu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita kembali dipertemukan dalam program Dhamma Sakaca Online, Season 6, episode ke-31. Tidak terasa sudah episode ke-31 ya. Baik, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Dhamma dari Bante yang bertema Cita Rasa Dhamma ialah pembebasan. Kami mengucapkan terima kasih anumodana kepada seluruh sahabat Dhamma, Bapak Ibu, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, baik melalui channel YouTube maupun via Zoom. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini membawa manfaat batin dan memperkuat tekad dalam menempuh jalan pembebasan. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan nama Karawat. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supati panno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama melakukan permohonan Pancasila. Pancasila Aradhana. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Bante, Baik, Bu kami Bapak. memohon 5 sila beserta 3 perlindungan. Kedua kalinya, Bante, kami memohon 5 sila beserta 3 perlindungan. Ketiga kalinya, Bante, kami memohon 5 sila beserta 3 perlindungan. Baik, Bu Bapak saudara sekalian, mari kita perteguh keyakinan kita pada Tiratana Buddha Dhamma Sangha dan juga memperbaharui sila kita dengan kita bertekad untuk menjalankan sila dengan baik, dengan tanpa noda, tanpa rusak, tanpa koyak. Yang saya ucapkan berikut ini. Ia memhang wadhamitang wadhita. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana kemenang paripunang. Amabante. Panatipata weramani sikapadang samadiyami. Panatipata. Weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adinna dhanna weramani sikapadang samadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Ambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kame sumica cara weramani sikapadang samadiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Musawada weramani sikapadang samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya majapamadatana weramani sikapadang samadiyami. Surameraya Majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Aku bertekad melatih diri menghindari segala minuman yang memabukkan, yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Itulah tadi yang dinamakan dengan 3 perlindungan dan juga 5 latihan kemoralan. Dengan kita berlindung pada tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjalankan sila dengan sempurna, maka kita hidup bahagia. Dengan menjalankan sila dengan sempurna,
maka kita hidup sejahtera. Dengan menjalankan sila dengan sempurna, kita mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Maka dari itulah praktekkan dengan baik, dengan sempurna, sila yang telah diucapkan. Imani panca sikapadhani silena sugating yanti, silena boga sambadha, silena nibuting yanti, tasma silang wisoadha ye. Amabante sadu sadu sadu. Anumodana Bante atas tuntunan Pancasilanya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan profil narasumber kita pada hari ini. Baik, profil narasumber Biku Tejapunyo Mahatera. Bante Tejapunyo ditabiskan dengan nama Tejapunyo, tempat penahbisan di Wat Tungpo, Buriram, Thailand, tanggal penahbisan pada tanggal 10 Mei 1998 pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Nama penahbis atau upajaya adalah Praraja Panyawisarat. Nama guru penahbisan Kamawacarya adalah Prakru Dhamma Prawedi. Nama guru pembimbing atau Anusawanacarya Pra Acarn Jirawat. Berikut ini adalah karya dari Bante Tejapunyo Mahatera. Pada tahun 2008, Bante Tejapunyo merintis pembangunan Wihara Berkah Utama yang terletak di Genteng Muhammadiyah, Surabaya, hingga tahun 2010. Pada tahun 2011, beliau mendirikan pertapaan Wipasana Giridhamo di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 2019, bekerja sama dengan Pembimas Buddha membangun gedung PAUD atau TK Paramita Pelangi Jaya di Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2022, beliau membangun gedung PAUD atau TK Dharma Bakti Jaya, Pesanggaran, Banyuwangi, dan sudah beroperasi sejak 2024 walau belum diresmikan. Pada tahun 2023, Bante mendirikan Candi Manggala di Banyuwangi, di mana peletakan batu pertama pada tanggal 1 Februari 2023 dan sampai sekarang masih dalam proses pembangunan. Pada tahun 2023, beliau mendirikan Candi Tejowangi di Pulau Merah, Banyuwangi dan diresmikan pada tahun 2024. Beliau saat ini sebagai Upa Padesanayaka Jatim dan dipercaya Sangga Theravada Indonesia untuk melakukan pembinaan ke-16 wihara di Keresidenan Besuki, meliputi Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi. Beliau saat ini berdomisili di Wihara Dhamma Kerti, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kata mutiara, lepaskan semua kebencian, keserakahan, dan kebodohan, maka kita akan mendapatkan semua. Berbuat kebajikanlah walaupun itu tidak mudah, karena kemudahan akan kita peroleh dikala kita punya kebajikan. Menabur kebajikan, memetik kebahagiaan. Berikut adalah profil narasumber pada malam hari ini, Biku Tejapunyo Mahatera. Baik teman-teman sedama, sesaat lagi kita akan mendengarkan Dhamma Desana oleh Bante dengan tema Cita Rasa Dhamma ialah Pembebasan. Sungguh suatu kebahagiaan malam ini kita akan mendengarkan wejangan Dhamma dari Bante Tejapunyo Mahatera, seorang guru yang telah berpengalaman dan senantiasa menyampaikan Dhamma dengan luar biasa. Untuk itu, mari Bapak Ibu teman-teman sedama, kita simak bersama-sama uraian Dhamma dari Bante dengan hati yang terbuka dan penuh perhatian. Baik, demikianlah Bante, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Anumodana untuk waktu yang telah diberikan. Terimalah salam Sekiyotu Namo Buddhaya. Para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang mengikuti melalui Zoom ataupun melalui YouTube, saya sampaikan banyak terima kasih Anumodana kepada tim DSO yang
senantiasa berupaya mempertahankan Dhamma melalui media, dari mulai COVID hingga sampai sekarang. Dan ini bukan hal yang mudah untuk dicapai, tapi ternyata hal yang tidak mudah pun bisa kita lakukan dengan keyakinan, dengan tekad, dengan niat yang sama untuk sama-sama kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Buddha Sasana. Para Romo Ramani Ibu Asra sekalian, berbicara tentang Dhamma ini sepatutnya untuk diarahkan ke dalam diri kita masing-masing. Karena urusan kita adalah dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau mendapatkan manfaat dari Dhamma ini, bukan hanya sekedar kita baca, kita ulang, kita diskusikan, atau kemudian disampaikan kepada orang lain. Tapi lebih daripada itu adalah dipelajari untuk kemudian dipraktekkan, untuk dilaksanakan dalam kehidupannya masing-masing. Mengingat bahwa waktu kehidupan yang kita miliki ini begitu cepat dan sangat singkat, maka bergegaslah untuk kita mempraktekkan, melaksanakan apa yang sudah kita ketahui dari Dhamma ajaran Guru Agung kita ini. Dan tentu kalau kita kilas balik tentang kehidupan Guru Agung kita, beliau dilahirkan di Taman Lumbini, dibesarkan di kerajaan Kapilawastu yang dipersiapkan menjadi pengganti Raja Suddhodana sebagai seorang putra mahkota. Beliau tentu memiliki segalanya, yang segalanya itu dicari oleh kebanyakan orang pada umumnya. Sebagai seorang putra mahkota yang kelak akan menjadi raja, beliau pasti memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, kekuasaan, memiliki banyak pengikut, banyak orang-orang yang mencintai, menyayangi, dan juga memiliki pengikut yang banyak. Itu adalah Pangeran Siddhartha. Dan kemudian setelah melihat 4 peristiwa, beliau meninggalkan semua. Padahal kalau kita melihat orang di dunia ini, kebanyakan yang dicari itu mencari kekayaan, mencari kedudukan, kekuasaan, nama, pengikut. Pangeran Siddhartha memiliki itu, tapi karena dorongan rasa cinta kasih yang dimiliki, melihat penderitaan yang terjadi pada kehidupan ini, maka beliau meninggalkan semua dan akhirnya menjadi seorang pertapa yang hartanya hanya jubah dan mangkoknya. Itu harta duniawinya. Harta spiritualnya adalah jalan hidup yang beliau tempuh. Itu adalah jalan hidupnya, kekayaannya. Di waktu itu belum ada siapapun yang bisa mencapai kesempurnaan. Banyak orang pertapa yang juga memiliki pengikut yang banyak, tapi dari semua pertapa-pertapa di masanya, belum ada yang menemukan jalan hingga akhirnya mampu memutus rantai kelahiran dan kematian. Mampu mencapai kesempurnaan. Itu belum ada. Sehingga karena itu, walaupun awalnya beliau berguru ke sana kemari, sampai akhirnya memutuskan untuk menjalani pertapaan menyiksa diri. Dan Ibu Asra sekalian tentu bisa bayangkan dari seorang pangeran yang semuanya ada, akhirnya menjadi seorang pertapa yang tidak memiliki semua yang dicari, dikumpulkan kebanyakan orang pada umumnya. Tapi dengan ketekunan yang terus-menerus yang beliau lakukan dengan pertapaan yang sangat menyiksa, hampir beliau meninggal dunia karenanya. Sehingga karena itu akhirnya di dalam ajaran beliau, penekanan utamanya adalah menghindari jalan ekstrim. Mencari kesenangan duniawi yang berlebihan juga tidak akan membawa kepada kebebasan.
Dan menyiksa diri yang berlebihan juga tidak membawa kebebasan. Maka di dalam Dhammapada dikatakan, dari semua jalan, jalan tengah beruas 8 adalah jalan yang terbaik. Dan dari semua kebenaran, 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Nah, maka karena itu akhirnya beliau memutuskan untuk menjalani jalan tengah sampai akhirnya beliau mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Dan sesuai dengan tekad niat beliau, setelah beliau menemukan sang jalan ini, akhirnya beliau punya niatan karena dorongan rasa cinta kasih yang dimiliki untuk mengajarkan ajarannya kepada semua orang, kepada semua makhluk, supaya banyak orang, banyak makhluk bisa bebas dari penderitaan seperti halnya beliau. Nah, tentu kita semuanya juga menginginkan menjadi Buddha. Jadi umat Buddha boleh menjadi bodhisatwa atau bahkan menjadi Buddha. Bodhisatwa itu calon Buddha. Nah, masih calon. Boleh kita punya cita-cita menjadi bodhisatwa dulu. Tapi kita bukan tujuannya hanya sekedar menjadi bodhisatwa, tapi menjadi Buddha. Dan tentu semuanya kembali kepada diri kita dalam menjalani kehidupan ini. Seperti yang tadi saya katakan, kita akan bertanggung jawab dengan perbuatan-perbuatan yang kita perbuat sendiri. Jadi bahagia menderitanya hidup kita itu tergantung pada perbuatan kita. Surga nerakanya kita, bebas dan tidak bebasnya kita dari penderitaan, itu tergantung pada perbuatan kita, pada upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, kalau dhamma ini telah sempurna dibabarkan oleh guru agung kita, maka sepatutnya untuk diarahkan ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup sesuai dengan dhamma sampai akhirnya mencapai kebahagiaan. Sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kehidupan kita. Tetapi memang permasalahannya tidak sesimpel seperti yang saya sampaikan. Banyak orang punya pandangan yang bermacam-macam juga. Karena beranggapan bahwa ya saya ini masih hidup di dunia ini Bante, sehingga saya memerlukan kebutuhan-kebutuhan hidup. Nah, namanya kebutuhan, semua orang memang membutuhkan, termasuk juga para biku. Ada 4 kebutuhan pokok untuk tubuh jasmaninya. Ada pakaian, ada makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Itu kebutuhan-kebutuhan pokok itu. Tapi kalau ditanya, apakah kebutuhan ibu asra sekalian tidak terpenuhi? Semua jawabnya pasti sudah terpenuhi. Tapi apa yang membuat kita terus mencari dan terus mencari, walaupun kebutuhan sudah terpenuhi, tapi ternyata keinginan yang belum terpenuhi. Sehingga karena keinginan itu yang membuat kita terus mencari yang kita anggap itu adalah kebahagiaan. Nah, maka kita harus tahu dengan jelas kebahagiaan yang sesungguhnya itu seperti apa dan bagaimana. Jangan sampai kita mencari ternyata yang kita cari itu adalah kebahagiaan semua atau kebahagiaan kalau kita hidup memerlukan sarana kebutuhan hidup. Kalau kita tidak punya pakaian atau kita punya pakaian tapi kita kalau tidak sesuai dengan keinginan kita ya menderita juga. Tapi begitu kita mendapatkan pakaian yang sesuai dengan keinginan kita, itu akan menimbulkan rasa bahagia. Nah, begitu juga dengan makanan. Kita memang memerlukan makanan, tapi kalau kemudian makanan yang kita makan ini sesuai dengan keinginan kita, itu akan menimbulkan rasa bahagia. Begitu juga kita perlu tempat tinggal. Kalau tempat tinggal kita nyaman, sesuai dengan keinginan kita juga akan merasa bahagia.
Begitu pula pada saat kita memerlukan obat, tersedia obat-obatan yang kita butuhkan. Kita merasa rasa bahagia. Tapi Ibu Asra sekalian, berkenaan dengan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal, itu satu orang dengan orang yang lain memiliki perbedaan dalam keinginannya, memiliki selera yang tidak sama. Walaupun demikian, kalau tercapai itu akan menimbulkan kebahagiaan, walaupun kebahagiaan yang dirasakan itu juga disertai dengan penderitaan baru dengan kita memiliki itu. Kenapa begitu? Karena setelah nanti misalnya kita memiliki dan menggunakan apa yang kita miliki tadi, tapi kemudian mungkin rusak, mungkin koyak, mungkin hilang, ya kita pasti akan mengalami penderitaan karenanya itu. Kenapa kita menimbulkan penderitaan? Ya karena kita merasa memiliki itu dan bahagia. Timbul rasa bahagia, timbul rasa keterikatan, kemelekatan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai sesuai dengan keinginan tadi. Nah, maka karena itu kalau yang kita inginkan, yang kita cintai, yang kita sayang tadi kemudian rusak atau hilang, menimbulkan penderitaan baru. Padahal sesungguhnya bahasa simpelnya, kalaupun misalnya hilang atau rusak, ya gampang toh nyari lagi yang baru. Tapi tidak semudah itu. Kadang-kadang ada yang punya pakaian sudah cocok. Karena begitu dipakai cocok, nyaman. Akhirnya yang dipakai itu saja. Ya suruh ganti yang lain juga tidak mau. Dan itu akan menimbulkan penderitaan kalau yang disukai itu rusak, misalnya sobek atau hilang. Jadi menimbulkan penderitaan baru dari apa yang kita miliki tadi. Makanan juga sama. Makanan yang sesuai dengan keinginan kita, yang membuat kita akhirnya timbul kesukaan dengan makanan itu. Sehingga kadang-kadang kalau tidak ada makanan seperti itu, kita tidak mau makan. Apa jadinya kalau kita terus-terusan makan, atau bahkan melebihi dari kebutuhan tubuh kita, yang terjadi penderitaan akan muncul. Kalau tidak ada, kita bisa marah, kita bisa jengkel. Atau karena kita makan secara terus-menerus, akhirnya bisa menimbulkan penderitaan, timbul penyakit karena makanan yang kita makan secara terus-menerus karena kesukaan kita. Misalnya, oh saya suka makan sate, tiap hari makan sate aja gitu. Lama-lama darah tinggi gitu kan. Jadi menimbulkan penderitaan-penderitaan baru. Nah, begitu juga dengan kita punya indria. Kita punya indria, apabila kemudian kita tidak menggunakan dengan baik, itu juga akan menimbulkan penderitaan dalam diri kita. Pikiran kita, batin kita yang awalnya itu tenang, damai, bahagia, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tapi setelah kemudian menggunakan indrianya tanpa kesadaran, mulailah batinnya tadi mulai tercemar, terkontaminasi dengan objek-objek yang tertangkap oleh indria-indrianya. Sehingga penderitaan baru muncul dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibau, apa yang dikecap, apa yang disentuh. Itu semuanya adalah cendela-cendela yang memudahkan semua kotoran-kotoran masuk melalui indera kita yang mencemari pikiran kita, menodai dari batin kita. Tapi kalau kemudian kita bisa menggunakan, memanfaatkan itu dengan baik, banyak hal yang berguna, hal yang bermanfaat yang juga kita peroleh dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita bau, kita kecap, kita sentuh. Semuanya banyak hal yang bisa kita peroleh. Tapi di sini penggunaannya saja. Apakah kita menggunakan dengan sadar atau tidak sadar?
kalau tidak sadar bisa memunculkan nafsu kesenangan indriawi yang menimbulkan keterikatan, kemelekatan untuk terus menikmati dan itu adalah penderitaan, atau setelah kita melihat itu, mengetahui itu, ya menikmati itu tanpa kita terikat dengan hal itu. Ya kalau ada ya dinikmati, tidak ada ya sudah gitu. Artinya ada atau tidak ada ya tidak ada masalah. Jadi kita bisa menjaga indria kita walaupun indria kita menangkap berbagai macam objek-objek yang tertangkap oleh indria-indria kita. Nah ini perlunya satu keyakinan. Perlunya kita memiliki pengetahuan, kebijaksanaan untuk bagaimana memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik untuk batin kita. Mana yang membuat kalau kita melakukan menimbulkan penderitaan, mana yang kalau kita melakukan menimbulkan pada pembebasan. Nah, seperti yang di temanya, dari semua rasa, rasa dhamma itu adalah rasa kebahagiaan. Kebahagiaan dari kebebasan. Jadi, dhamma yang kita praktekkan ini akan mengarah kepada kebebasan kita. Tapi buru-buru kita mencapai kebebasan, kadang kita terlibat, terjerumus, terperosok pada lumpur kotoran-kotoran batin saja kita masih merasa enak. Gitu. Kita tidak sadar bahwa kita ini ada di dalam kondisi yang tidak aman, tapi nyaman gitu. Kita ada dalam kondisi yang tidak aman, tapi kita merasa nyaman. Dan karena nyamannya itu kita ingin terus menikmati, padahal itu bukan mengarah pada kebahagiaan atau pembebasan. Dan kalaupun misalnya ada yang memberitahu, oh kamu loh di dalam kondisi seperti itu tidak baik, dalam kondisi seperti itu kamu tidak aman loh. Ya, karena ketidaktahuan kita berusaha untuk dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam argumen-argumen kita mempertahankan kondisi kita itu. Ya sebenarnya kalau ada orang yang menunjukkan harta karun seperti itu, ya terima kasih. Tapi efek dari keakuan, kesombongan, dari kotoran batin, dari rasa nyaman itu membuat kita tidak mudah untuk menerima itu. Bahkan itu dilakukan oleh orang tua kita, memberitahukan kepada kita, itu pun kadang-kadang masih kita lawan. Orang tuanya saja dilawan, apalagi gurunya gitu ya. Jadi selama kita ini belum benar-benar kepentok bahwa yang kita lakukan benar-benar menimbulkan penderitaan, kita masih bersikukuh memegang keakuan pandangan-pandangan kita. Begitu nanti kita sudah mengalami penderitaan, baru kita teriak, "Papa, Mama, maafkan saya. Bante, para guru, tolong saya. Bagaimana solusinya? Saya kenapa begini? Padahal saya pikir tidak begini. Saya pikir tidak begitu." Ibu, bapak, saudara sekalian, Dhamma ini telah disampaikan oleh guru agung kita dengan sempurna. Sehingga mudahnya kita tinggal melewati tinggal menjalani melalui saja. Tidak harus kita itu mencari jalan sendiri seolah-olah kita itu belum ditunjukkan jalan. Tapi karena keakuan kita menganggap kita ngerti, tahu, paham tentang diri kita sendiri, sehingga karena itu kita tabrak saja. Padahal kalau kita belajar Dhamma, kita ini yang harus menyesuaikan pikiran, ucapan, perilaku kita sesuai dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Buddha sebagai guru kita. Bukan kita berpikir, Dhamma ini harus mengikuti keinginan saya, baru benar. Dhamma ini harus bisa mewujudkan keinginan-keinginan saya, baru cocok dengan saya. Kalau caranya seperti itu, saya yakin Ibu Basrasian tidak akan bisa mencapai kebahagiaan, mencapai kebebasan, sampai kapanpun. Karena kita berpikir, ini cocok, ini sesuai, kalau tidak sesuai, tidak cocok, kita merasa tidak akan bisa bahagia. Padahal kita ini yang harus menyesuaikan bagaimana
kita yang bisa diibaratkan anak masih belajar, itu mengikuti guru, mengikuti contoh teladan yang telah ditunjukkan, diajarkan, diberikan teladan itu oleh guru kita. Ya, kecuali memang kita mungkin mau menjadi Paceka Buddha. Paceka Buddha itu kan orang yang mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri, tapi dia tidak bisa ngajar. Mungkin kita ngengkel aja sendiri, yang penting saya jalani sendiri gitu. Karena ada tipe-tipe orang seperti itu. Saya tidak mau banyak berteori, Bante. Yang penting saya praktek saja. Yaitu pernyataannya kadang-kadang ya kurang tepat juga. Yang penting praktek lah. Praktek apa kalau kita tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya? Jadi teori itu juga penting. Tapi walaupun kita tahu teori itu penting, kalau tidak dipraktekkan tidak sesuai dengan teori ya kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Kita ini masih diselimuti oleh kotoran batin. Sehingga kalau ditunjukkan itu kotoran, oh baik Bante, saya akan singkirkan. Itu kalau kamu lanjutkan jalan itu, kamu terjerumus. Baik Bante, amak Bante, Anumodana sudah ditunjukkan. Terima kasih. Bukan ngeyel. Nanti kalau ngeyel sudah menderita baru kita ampun-ampun. Tapi ya itu tadi, perbuatan buruk itu terasa manis selama belum berbuah. Kalau sudah berbuah, kalau sudah berakibat, baru menyadari begitu menderitanya akibat dari perbuatan buruk itu. Dan semuanya kebanyakan seperti itu. Mau penjahat seperti apapun juga sama. Selama belum ketangkep, belum dikepukin, belum dimasukkan penjara, ya diulang lagi, diulang lagi. Walaupun setelah ya ampun-ampun setelah itu juga minta maaf. Ya maksudnya sekali itu yang ketahuan gitu. Jadi dia melakukan dan melakukan, mengulang dan terus mengulang karena merasa bahwa itu adalah solusi dari masalah yang dia hadapi. Karena tidak ada yang mengetahui, dia merasa happy juga. Bahagia saya sukses mencuri, bahagia saya sukses berbohong, berbahagia saya sukses korupsi gitu kan. Jadi itu sama juga sama-sama bahagia, tapi itu kan kebahagiaan yang tidak tepat. Yang dimana itu kalau bisa sukses dan menikmati sekalipun, bisa diibaratkan menikmati sambil lari-lari kita. Menikmati hasil dari cara yang tidak benar tadi dengan lari-lari, dengan sembunyi-sembunyi. Begitu lagi menikmati hasil curiannya, hasil rampokannya, hasil korupsinya, tahu-tahu pintunya diketok, tok, 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 atau bunyi mobil pintu rumah dibunyikan, klenong, langsung jantungnya berdebar-debar. Jangan kalau saya tipu. Jadi bahagia pada saat sukses korupsi, menikmati itu. Tapi pada saat menikmati itu tidak bahagia juga. Makanya perbuatan walaupun belum berbuah itu sudah menimbulkan penderitaan. Ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang menghantui walaupun dia merasa happy karena sukses. Sukses mengambil, mencuri, korupsi segala macamnya tadi. Gitu. Dan ini bukan yang kita harapkan. Yang kita harapkan bukan sukses dalam melakukan hal yang buruk, bukan hanya sukses untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita, bukan hanya sukses berpikir untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, karena namanya keinginan beda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan saya rasa semua orang sudah bisa terpenuhi dengan baik lah. Yang tidak pernah bisa terpenuhi itu kan karena keinginan-keinginannya itu. Maka karena itu jangan lanjutkan
untuk kita terus berjuang memenuhi keinginan-keinginan kita tadi. Karena itu tidak ada takarannya. Walaupun kita sudah memiliki sebanyak apapun, kita tetap akan merasa kurang dan akan selalu merasa kurang. Dan akhirnya waktu kita akan habis hanya untuk berpikir memenuhi keinginan-keinginan kita yang tidak ada batasan-batasannya. Pagi, siang, sore, malam kita tetap akan banting tulang peras keringat untuk mencari dan mencari yang kita anggap sumber kebahagiaan mengarah kepada kebebasan. Padahal sesungguhnya ada kebahagiaan yang sepatutnya kita perjuangkan, yaitu batin kita. Sehingga utamanya kalau kita hidup, fokusnya ke dalam rohani kita. Untuk bagaimana kita bisa memutus rantai penderitaan, sangsara, memutus rantai kelahiran dan kematian. Itu utamanya. Dan kalau ini tidak kita pernah perhatikan, kita nanti lahir lagi. Kalau lahir, kita nanti akan tua, sakit, mati. Kita nanti akan, kalau lahir jadi manusia lagi misalnya, tetap akan butuh sandang, pangan, papan, butuh ini, butuh itu, segala macam. Karena batinnya tidak pernah terurus, sehingga kita akan hanya terkotak pada kehidupan seperti itu dan terulang dan terus terulang. Maka karena itu kalau ditanya Ibu Asaras sekalian, kalau Ibu Asaras kan tahu, Ibu Asaras kan sudah mengalami kelahiran kematian berulang-ulang. Dan setiap kelahiran Ibu Asaras tua, sakit, mati. Begitu mengalami kelahiran, kalau jadi manusia gitu kan, harus punya sandang, pangan, papan, butuh ini, butuh itu. Meninggal lagi, butuh ini, butuh itu, nyari lagi, nyari lagi. Dan itu akan terulang-ulang seperti itu. Bosan tidak? Kalau tidak bosan, lanjutkan. Tapi kalau bosan, harus segera diatasi kebosanannya. Bagaimana, Bante? Berpegang teguhlah pada dhamma ajaran guru agung kita. Dhamma ini sifatnya universal, Ibu Asaras sekalian. Siapapun yang mempraktekkan dhamma, maka dhamma akan melindungi orang yang mempraktekkannya. Maka karena itu, tadi di depan saya sampaikan, dari semua jalan, jalan tengah beruas 8 adalah jalan yang terbaik. Laluilah jalan tengah itu. Dan kalau Ibu Asaras sekalian melalui jalan tengah itu aman, selamat dunia akhirat sampai kebebasan. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Ya kita fokus untuk bagaimana memperhatikan ke dalam diri kita. Ya walaupun memang hidup ini adalah sebuah pilihan juga. Di dalam Buddhis ini kan memang hidup ini bukan diciptakan untuk selalu berpasang-pasangan. Jadi saya juga tidak sepakat kalau dikatakan hidup ini berpasang-pasangan. Ada menangis, ada tertawa. Kan juga ada yang diam, tidak nangis juga, tidak tertawa juga, dan diam. Ada siang, ada malam. Kan ada sore, ada pagi juga. Gitu kan? Ada laki, ada perempuan. Tapi jumlahnya kan tidak sama. Kalau berpasang-pasangan kan lakinya 100, perempuannya 100. Itu baru nanti ketemunya berpasang-pasangan. Satu laki, satu perempuan berpasangan. Tapi kenyataannya kan laki sama perempuan banyakan perempuan. Sehingga itu tidak berpasang-pasangan. Tapi walaupun tidak berpasang-pasangan, ya semua orang mau laki mau perempuan, tujuannya adalah untuk kebahagiaan, tujuannya untuk mencapai kebebasan. Bisa menjalani hidup sendirian, bisa menjalani hidup berdua. Pilihan juga. Bante, saya sudah menjalani hidup berdua, tapi saya tidak bahagia. Bagaimana kalau saya tukar guling? Ya, tukar tambah. Ya, tidak boleh juga begitu. Kalau kita sudah menjalani hidup sesuai dengan pilihan kita tadi, apapun pilihannya, ada suka dukanya juga. Gitu. Nanti misalnya membangun rumah tangga dengan si A.
kok rasanya saya menderita, tidak cocok Bante, saya mau menikah sama si B, berpisah dan menikah sama si B. Dianggapnya akan bebas dari penderitaan. Awal-awalnya aja rasanya happy, nanti berikut-berikutnya sama juga, timbul penderitaan baru juga dengan pasangan yang baru. Dan apakah terus berlanjut seperti itu? Kan tidak bisa hidup hanya sebagai sebuah permainan demikian. Dan kalau kita hidup hanya mikirnya masalah kondisi seperti itu aja, ya apa gunanya kita, apa bedanya antara kita manusia dengan makhluk yang berkaki empat dan berekor kan? Kalau hanya urusannya seperti itu aja. Jadi ada hal-hal yang harus kita perjuangkan di situ, karena kita mengetahui kelahiran yang berulang-ulang membosankan, kita berusaha untuk mengakhiri dari kelahiran dan kematian itu. Sehingga mau menjalani hidup sendiri atau berdua sekalipun, tujuannya tetap sama, yaitu mencapai kebahagiaan, mencapai kebebasan. Apa bisa Bante, kami yang sudah berkeluarga ini mencapai itu? Kenapa tidak? Why not? Zamannya Sang Buddha banyak para perumah tangga setelah mendengarkan Dhamma dan kemudian mempraktekkan hidup sesuai dengan Dhamma yang mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Cuma kan kalau orang sekarang ini selalu kalah sebelum berperang. Bante, saya kan manusia biasa, mana bisa. Nah, emangnya Bante-bantenya itu manusia luar biasa. Bantenya itu juga sama, manusia biasa. Menjadi luar biasa karena jalan hidup yang dijalaninya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian juga bisa menjadi manusia-manusia luar biasa. Orang menjadi mulia atau tidak mulia itu kan bukan karena pakaiannya, bukan karena apa hafal kitab sucinya atau pernah pergi ke tanah suci atau hafal kitab suci, bukan urusan itu. Lebih daripada itu adalah karena perbuatan-perbuatannya. Seseorang bisa menjadi hina atau menjadi mulia, menjadi tercela atau dipuja. Itu semua karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Maka karena itu mengingat waktu yang begitu cepat dan singkat dalam hidup ini, maka mari Ibu Asara sekalian, jangan sia-siakan waktu hidup kita. Karena kita semuanya tidak mengetahui apakah kita besok masih hidup atau tidak. Ya kayak kemarin ada satu cerita di sebuah perjalanan yang ada sepasang suami istri dan anaknya yang mau pindah ke warga negaraan. Nah, naik pesawat, ternyata pesawatnya kecelakaan jatuh, tapi dari semua orang hanya beliau sendiri aja yang selamat, orang dari India. Artinya bahwa kita mungkin masih punya planning, punya rencana bagus, mewah, indah di masa depan kita. Tapi apakah kita tahu pasti bahwa kita sampai di nanti? Tidak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu saat ini kita masih hidup dan saat ini berusaha untuk selalu berpikir jernih, bertutur kata yang bijak, berperilaku yang baik, memberikan melakukan hal yang terbaik. Juga kemarin Bante baru saja sih sampai di Surabaya. Ya, jadi kemarin ada acara di wihara di Surabaya. Begitu sampai di Surabaya, nanti dikasih tahu ada seorang yang sakit masuk rumah sakit, kemudian nanti diminta untuk hadir di rumah sakit. Saya tanya usianya sudah 82 tahun dan juga cukupan sudah sakit parah. Ya saya bilang ya kita tidak bisa berbuat banyak kondisi demikian. Kedokteran sudah memberikan yang terbaik, keluarga juga kita harapkan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan untuk selalu mendampingi dari beliaunya, dan kita kondisikan supaya beliau selalu ingat tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai umat yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, diingatkan tentang kebaikan-kebaikannya supaya kalau bisa mengingat itu pikirannya bahagia. Dan memang setelah itu Bante ajak keluarganya untuk berdana obat kepada para biku sangga, Bante ajak untuk function, ya kita lakukan kebajikan, kalaupun misalnya mau sembuh ya semoga sembuh.
Tapi kalaupun sembuh itu hanya kematian yang tertunda. Artinya memang hidup ini tidak pasti, tidak kekal, tidak abadi begitu. Ya cepat atau lambat tetap aja akan mengalami kematian. Tapi setelah dilakukan dengan berbagai macam cara, upaya, akhirnya beliau ya tutup usia juga di usia yang sudah sangat sepuh. Artinya hidup ini tidak pasti buat saudara sekalian. Kematian itu adalah hal yang pasti. Dan itu pastinya datang kapan, itu yang tidak pasti. Bisa datangnya pasti datang kepada kita, tapi waktunya kapan, bisa kapan saja. Maka mau muda, mau tua, mau anak-anak, remaja, jangan lengah karena kematian bisa datang tanpa melihat usia, tanpa melihat Anda orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, jelata, orang baik atau tidak baik. Semuanya itu apa bisa terjadi pada kita. Tapi tetaplah selalu sadar dan berupayalah untuk senantiasa melakukan hal yang terbaik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru agung kita, contoh yang telah diberikan oleh guru agung kita kepada kita semua. Semoga Ibu Asra sekalian bisa mengetahui ada satu kebahagiaan yang bersumber pada batin kita. Dan dikala kita mampu mengikis itu, semakin bahagia. Dan dikala kita mampu membebaskan diri kita dari semua kotoran-kotoran batin, maka itulah kebahagiaan yang tertinggi yang bisa kita realisasikan. Maka dari tadi Pak Mita sampaikan, di motonya Bante, kata-kata yang Bante sampaikan yang pernah Bante peroleh daripada saat meditasi dulu, lepaskan semua, maka kita akan mendapatkan semua. Tapi dikala kita menginginkan semua, maka kita tidak akan mendapatkan semua. Lepaskanlah kebencian kita, keserakahan kita, kebodohan kita. Maka karena itu kita akan memperoleh semuanya. Baik kebahagiaan duniawi, surgawi, atau bahkan nibbana. Tapi dikala Ibu Acara sekalian menginginkan semua, Ibu Bapak Saudara sekalian tidak akan mendapatkan semua, karena Ibu Bapak Saudara sekalian akan stres karena banyaknya keinginan-keinginan yang dimiliki. Apakah Anda siap menjadi penghuni RSC? Kalau tidak siap, belajarlah untuk melepaskan semua, untuk memperoleh semua. Semoga semuanya selalu sehat, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, dan saya pastikan sehat juga kantongnya. Terima kasih. Sugihoto Namo Buddhaya. Sutyotu Namo Buddhaya. Numodana Bante atas pemaparan damanya yang luar biasa sekali, sangat mencerahkan, membuka pikiran ya. Dari awalnya itu tertutup dengan ego, tertutup dengan ketidaktahuan. Mungkin kita sudah pernah mendengar apa yang Bante sampaikan. Kemudian pada malam hari ini diingatkan kembali. Jadi kita mulai refleksi, melihat lagi ke dalam batin. Sungguh kami sangat berterima kasih sekali. Baik, kemudian inilah saatnya kita untuk berdiskusi Dhamma. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Saya bacakan dulu satu dari saudara Kevin Marcelo. Selamat malam Bante, Sotihotu, Namo Buddhaya Bante. Saya mau bertanya kalau menjalankan 8 sila, biasanya kalau mendengarkan lagu Buddhis dan lagu-lagu yang bersifat keduniawian, memang tidak boleh dilakukan. Lalu apakah boleh kita mendengar mantra Buddhis, suta-suta Buddhis lewat media elektronik lainnya seperti YouTube, Spotify, dan lain sebagainya? Mohon pencerahannya Bante, terima kasih. Silakan Bante. Jadi saya rasa ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita itu mendapatkan pencerahan, mendapatkan manfaat dari apa yang kita dengar. Tapi tidak banyak juga yang memang akhirnya terhanyut pada arus itu. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kalaupun mau mendengar, mendengarlah dengan kesadaran. Pertapa Siddhartha, beliau menyadari jalan yang ditempuh itu keliru, itu juga karena ada seorang penyanyi jalanan yang menyampaikan syair yang membuat akhirnya beliau tersadarkan dan meninggalkan cara yang keliru.
Dan dulu saya juga pernah waktu masih sekolah ya, kalau saya ada pertanyaan agama, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya menghafalkan lagu dan saya mendapatkan jawaban di lagu itu. Itu juga bisa. Tapi kan perlu ada tahapan-tahapan juga. Mungkin ada orang yang mendapatkan manfaat dari hal demikian. Tapi tujuan kita menjalankan atasila itu kan ingin melihat damak lebih dalam lagi di dalam batin kita. Sehingga pusat perhatian kita bukan di luar kita, tapi pusat perhatian kita di dalam batin kita. Sehingga untuk meminimalkan supaya tidak adanya hal-hal yang mengotori batin kita, perhatian kita bukan diarahkan keluar, tapi diarahkan ke dalam diri. Misalnya, kita begitu menyukai lagu tertentu di dalam lagu Buddhis itu, karena kata-katanya mencerahkan menurut kita. Tapi begitu sebuah keterikatan terhadap lagu itu, apabila tahu-tahu itu mati listriknya, atau dipindah lagu yang lain, kita bisa emosi. Kita bisa, siapa yang gangguin saya lagi merenungkan dengan mendalam. Mendalam tapi emosi ya. Menjadi tidak mendalam lagi gitu kan. Jadi lebih banyak, lebih fokusnya adalah untuk dalam batin. Pagi, siang, sore, malam, usahakan tengoknya ke dalam batin. Pagi, siang, sore, malam, budu boleh. Ya, Bante waktu ada di Thailand dulu juga sama. Tidak ada yang lain yang bisa saya lakukan selain pagi, siang, sore, malam, budu. Begitu. Mau jalan, mau duduk, mau berdiri, mau baring, budu. Mau di tengah hutan, mau di mana saja. Waktu pindah patah, budu jalan sambil lafalkan budu. Sampai ya mungkin banyak yang, wih, Bante dari Indonesia ini sakti. Padahal saya tidak punya apa-apa selain ya Buddha Dhamma Sangha itu. Budu di tengah hutan, di kuburan, budu. Ya kadang-kadang waktu pikirannya lagi ngelantur gitu ada sesuatu yang jua tuh ya kaget juga kita. Wah, rasanya itu jantung berhenti mendadak. Karena pikirannya lagi tidak di tempat. Tapi kalau kita pikirannya lagi di tempat gitu ya, fokus butuh ya dengar juga. Ada yang jatuh, ada yang apa, gimana gitu, ya tahu juga. Tapi kan kita tidak merespon itu. Hanya sekedar tahu, tapi tidak merespon. Dan semuanya akan berlalu begitu aja. Gitu. Maka karena itu fokuslah kepada batin kita. Itu urusan utama kita ada dalam batin kita. Ya kalaupun misalnya mau relaksasi, mau mendengarkan lagu-lagu itu, supaya bisa terbantu konsentrasi, supaya rileks dan bisa tidur nyenyak, ya silakan saja. Karena ada orang-orang yang memang juga punya karakter pikirannya dengan mendengarkan itu dia merasa nyaman. Tapi itu tadi, nyaman kan bukan berarti aman. Kita meditasi untuk mencapai ketenangan, sudah tenang, apakah itu aman? Tidak. Karena itu tidak ada apa-apanya. Masih kotorannya masih mendekam, masih mengendap. Jadi itu aman, nyaman, tapi tidak aman. Karena belum terkikis sama sekali kotoran batin kita. Belum tumbuh berkembang dengan baik kebijaksanaan yang bisa kita gunakan untuk mengikis kotoran-kotoran batin kita. Maka karena itu harus dipastikan kalau kita menjalankan atasila tujuannya apa? Oh, tujuan saya mau lebih banyak fokus ke dalam batin. Ya sudah, upayakan untuk sepanjang hari dalam menjalankan atasila itu urusannya ke dalam sini. Kalaupun misalnya mau cincai-cincai ya silahkan aja. Tapi ya mohon maaf, kita ini tidak, itu bukan untuk main-main menurut saya. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu akan ada efeknya, ada konsekuensinya, gitu. Ya kan saya cuma mau mendengar sebentar aja, Bante. Ya sebentar menurut kamu. Begitu kita nikmati itu, akhirnya terikat, melekat dengan itu, nempel di situ kita. Tidak mau meninggalkan tempat nyaman itu.
Makanya dikala kita naik ke atas ring, diumpamakan begitu, Anda tidak lagi punya kesempatan untuk memperhatikan hal apapun yang ada di luar ring. Kalau Anda tidak mau di KO musuhnya. Cuma musuh kita di sini adalah apa? Kotoran-kotoran batin kita, kilesa kita. Apakah kita yang akan dihajar dan disingkirkan, ataukah kita yang akan mampu mengikis dan membersihkan mereka dari batin kita? Oh, Bante, kan harus kita rangkul, Bante. Ya silakan saja, rangkullah itu kotoran batin. Tidurlah sama kotoran batin kita itu. Kalau kita mau terus-terusan. Tapi kalau kita tahu, oh ini kotoran, ini yang memperbudak kita, ini yang menguasai, mencengkeram kita, ini yang membuat saya mengalami kelahiran dan kematian. Kalau sudah tahu itu, ya jangan coba-coba untuk hidup dengannya, hidup dengan welas asih, dengan kotoran batin. Oh, enggak ada lah kotoran batin welas asih ya. Yang ada dengan kebijaksanaan kita bersih-bersih sampai habis, itu yang ada. Yaitu tadi konsekuensinya. Kita yang akan disingkirkan atau kita yang akan menyingkirkan dari noda-noda batin kita. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali ya. Ini cukup menampar nih buat teman-teman sedama maupun saya juga nih. Oke, demikian ya, Saudara Kevin. Bagaimana? Apakah sudah jelas ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin dari saya ya, Bante ya. Kita kan hidup sebagai perumah tangga nih. Saya dan teman-teman Bapak Ibu Sudama. Kita punya orang tua, punya saudara-saudari, adik kakak, misalnya ada yang punya pasangan, istri, suami, teman, sahabat. Gimana caranya biar kita itu bisa melepaskan kemelekatan terhadap orang yang paling kita sayangi seperti ibu bapak lah atau pasangan. Tetapi kita juga tetap bisa hadir, bisa berempati, bisa tetap sayang sama mereka, tapi nggak melekat. Itu gimana, Bante? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Eh, Rasa cinta kasih jangan diartikan bahwa dalam ajaran Buddha itu akan menimbulkan keterikatan, bukan. Cinta kasih Mm-mm. yang diajarkan oleh guru agung kita itu adalah untuk membebaskan. Jadi kalau dengan apa yang kita lakukan, kita bahagia, orang tua kita bahagia, saudara kita bahagia, pasangan hidup kita bahagia, semua orang bahagia, lakukan itu. Jadi kalau kita ingin membahagiakan mereka dengan kita membuat diri kita sendiri menderita, ya itu kan kurang bijak juga. Kita melakukan apa yang membuat kita ini mengarah pada pembebasan dan orang tua kita bahagia melihat itu, gitu. Jadi ya mohon maaf lah, kayak misalnya para bante, para samanera atasilani ya, mereka adalah saya rasa adalah orang-orang yang sangat mencintai menyayangi orang tuanya. Nah, termasuk juga saya. Saya dilahirkan sebagai anak dari orang tua saya sudah sangat merasa terima kasih dengan semua upaya yang beliau berikan dan lakukan untuk melahirkan, mendidik, membesarkan saya. Dan itu semuanya adalah jasa pengorbanan yang tidak akan pernah bisa kita balas. Tidak akan bisa kita balas. Beliau telah memberikan yang terbaik. Dan saya pun juga sama, ingin memberikan hal yang terbaik pada orang tua saya, pada guru-guru saya. Yang terbaik bagaimana? Yang terbaik dikala saya bisa menjadikan diri saya pribadi yang baik. Menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang, banyak makhluk di alam semesta ini. Dan itulah yang menurut saya rasa cinta, rasa sayang yang terbaik yang saya berikan, bisa berikan. Begitu. Sehingga mungkin saja orang tua atau guru-guru melihat, oh anak saya, murid saya telah bebas dari penderitaan, pasti mereka akan happy sekali gitu kan. Tapi kalau kita melakukan itu dan kita menderita, aduh mereka lihat juga pasti menderita juga, kasihan juga gitu. Aduh anak saya kenapa begitu,
aduh murid saya kenapa begitu gitu kan, pasti menderita kan, karena melihat kita ini tidak happy. Tapi dikala kita melakukan itu kita bahagia gitu kan, ingat untuk bahagia melakukan apapun juga dengan bahagia. Dan rasa bahagia itu dilakukan karena kita melakukan sesuatu yang memang benar, yang memiliki nilai-nilai kebajikan tadi, begitu. Jadi dengan kita melakukan itu, inilah rasa cinta, rasa sayang yang menurut saya yang terbaik yang saya punya. Sehingga saya berpikir tidak ada apapun yang lebih baik daripada ini yang bisa saya lakukan. Jadi diri saya sendiri untuk kesempurnaan para semua, maka kita akan mendapatkan kita happy, orang tua kita melihat kita happy juga happy, guru kita melihat kita happy, mereka juga happy, juga bahagia, begitu. Tapi dikala kita berpikir, saya ingin ini, pengen ini, ya, pengen itu, dan akhirnya kita menderita, aduh kasihan sekali. Ini kayaknya salah jalan ini, tidak tahu penderitaan, tidak tahu kebahagiaan, kebahagiaan yang seperti apa, penderitaan yang bagaimana, kayaknya belum tahu sehingga masih jalannya ini kadang-kadang benar, kadang salah, atau lebih banyak salahnya daripada benernya kayak gitu kan, membuat mereka tentu juga tidak akan bahagia. Begitu. Maka karena itu, mari kita semuanya melakukan hal yang terbaik, dan itu memang bukan untuk orang tua kita. Yang terbaik itu bukan untuk guru kita, paramita kita, untuk kebebasan kita, baik bagi orang tua, bagi para guru-guru kita. Makanya kadang-kadang kalau saya ketemu dengan bapak ibu yang anaknya mau jadi samanera atas silangi atau jadi biku, bangga enggak anaknya berguna bermanfaat? Iya Bante, senang saya, gitu kan. Dia berguna loh, ke sana kemari membabarkan dhamma. Senang enggak jadi orang tua? Senang. Daripada nungguin orang tua, kadang-kadang greget ke gitu kan, makan hati orang tuanya, makan hati tiap hari melihat tingkah polanya anak gitu kan. Artinya berbakti tidak harus selalu menjaga 24 jam orang tuanya. Berbakti tidak harus selalu berpikir memberikan sandang, pangan, papan, atau transferan setiap hari miliaran. Bukan itu. Tapi berbakti bisa ada hal yang lebih baik daripada itu semua, adalah dengan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang baik, menjadi anak yang berbakti, menjadi murid yang berbakti, menjadi generasi yang baik bagi generasi yang sudah baik yang ada saat ini. Begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante untuk jawabannya. Oke Bante, zaman sekarang kan tuh sudah mulai banyak ya persepsi atau istilah-istilah self-love, mencintai diri sendiri. Nah, tapi terkadang konsep self-love ini saya ngerasa batasnya itu tipis banget sama egoisme, sama ya egois lah gitu ya, selfish. Gimana caranya kita tetap mencintai diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, tapi tanpa terjebak dalam keakuan atau memperbesar ego. Gimana Bante? Mohon Ya, pencerahannya. Terima kasih. jadi kalau orang menyadari, ini kalau orang menyadari ya, dengan dia menyimpan keakuan, keegoan, menyimpan kebencian, keserakahan, nafsu indriawi, duniawi tadi, marah, benci, jengkel, sakit hati disimpan, dia sadar dengan menyimpan itu dia menderita dan tetap menyimpan, rasanya itu orang bodoh. Tapi kalau dia menyadari bahwa dengan menyimpan itu dia menderita dan kemudian mau melepaskan itu berarti orang itu orang bijak. Nah, kita orang yang pintar atau orang yang bijak. Kalau kita memang mencintai, menyayangi diri kita, apa yang membuat kita menderita tadi, aku, ego tadi, singkirkan. Karena itu
akan melukai diri kita sendiri, akan memburukkan dengan orang lain, akan terjadi benturan yang luar biasa karena aku egonya tadi antara satu dengan yang lain tidak mau ngalah, akhirnya saling melukai, saling menyakiti begitu. Apakah itu yang kita inginkan? Tentu tidak. Lepaskanlah ego kita untuk kita sendiri bahagia. Kalau kita menyimpan marah, benci, jengkel, menderita, lepaskanlah marah, benci, jengkel kita supaya kita bahagia. Hiduplah dengan cinta kasih. Relakan untuk mau melepaskan itu semua. Itu orang yang benar-benar mencintai, menyayangi dirinya dengan benar. Jadi orang yang mencintai, menyayangi dengan tidak benar akan menyimpan egonya, akan menyimpan marah, benci, jengkel, sakit hatinya. Itu kalau dia tidak mencintai dirinya dengan benar. Tapi kalau dia mencintai dirinya dengan benar, dia akan relakan itu, melepaskan itu. Tapi seberapa banyak orang yang mau, orang yang sadar dan mau merelakan itu, melepaskan itu. Bante, enak aja, saya sudah dilukai loh, sudah disakiti, sudah dihina, sakit tahu. Lantas mau apa? Balas. Kalau kita balas gimana? Ya nanti akan terjadi balas membalas kan? Apakah itu yang kita inginkan? Oh, tentu tidak. Kalau tidak ya sudah. Untuk kamu bahagia, lepaskanlah itu semua. Karena bisa saja kita itu masih menyimpan itu, pikiran-pikiran jelek seperti itu. Tapi yang kita marah, jengkel, benci tadi, ternyata sudah fine-fine aja, happy-happy aja. Kita yang masih terkotak dengan pikiran kita sendiri, masih menyimpan pikiran-pikiran ya kan lebih kasihan. Jadi lepaskan itu. Tapi selama kita masih menyimpan pikiran seperti itu, tandanya kita tidak mencintai, tidak menyayangi diri kita dengan benar. Dan kalau kita tidak bisa mencintai, menyayangi diri kita dengan benar, maka kita tidak bisa mencintai, menyayangi orang tua kita, tidak bisa mencintai, menyayangi guru kita, tidak bisa mencintai, menyayangi pasangan hidup kita, orang lain, makhluk lainnya. Jadi tidak cukup hanya semoga semua makhluk berbahagia, tapi marah, benci, jengkel masih disimpan. Itu bukan apa namanya, bukan semoga semua makhluk berbahagia, karena kita masih menyimpan itu. Tapi kalau kita benar-benar memiliki cinta kasih, harus kita pastikan kebencian itu hilang dari diri kita. Kalahkan kebencian itu dengan cinta kasih. Maka karena itu Sang Buddha kan sampaikan, sungguh indah, sungguh bahagia, hidup tanpa kebencian. Di antara orang-orang yang hidup dengan penuh kebencian, kita hidup bahagia tanpa kebencian. Jangan tertipu dengan kata-kata I love you. Karena itu ternyata belum tentu dia mencintai, menyayangi hidupnya dengan benar. Kalau dia mencintai, menyayangi hidupnya dengan benar, dia mengatakan itu, dia tidak akan menumbalkan kita, tapi dia akan membahagiakan kita. Dengan dia memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang baik, yang membuat orang yang mencintai orang seperti itu pun happy. Jadi kalau kita mencintai pasangan kita dan dia memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang baik tanpa kebencian, kita juga baik, bahagia. Oh, pasangan saya happy-happy lah, oke lah, orangnya gini-gini. Tapi kalau dia sering mengatakan I love you gitu misalnya, tapi pikirannya buruk, perilakunya buruk, apa sih itu orang gitu kan? Katanya mencintai aku, tapi perilakunya sendiri buruk kayak gitu. Itu kan tandanya dia tidak mencintai hidupnya. Dan kalau dia tidak bisa mencintai hidupnya, dia tidak akan bisa mencintai orang lain, makhluk lainnya dengan benar. Kalau mencintai, menyayangi hidupnya dengan benar, dia akan bisa mencintai orang lain. Kalau mencintai orang lain, makhluk lain, dia sepatutnya membebaskan dirinya dari kebencian, dari keakuan, dari keegoan. Tapi memang ini dhamma kan bukan hal yang mudah untuk dipraktekkan. Tapi Sang Buddha yakin, saya yakin, walaupun Ibu Hasana sendiri tidak yakin pada dirinya sendiri. Tapi Sang Buddha yakin Ibu Hasana sekali mampu untuk melakukan itu dan mencapai kebahagiaan seperti yang dicapai oleh Guru Agung kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Bante. Ini sangat-sangat membuka wawasan saya sekali. Ini satu pertanyaan terakhir Bante ya. Gimana cara kita bersyukur dan enggak mengeluh pada kondisi saat ini Bante?
Dikala kita melihat ke atas, rasanya kenapa ya saya tidak seperti mereka. Kenapa ya hidup saya sebagai kekurangan tidak seperti mereka yang punya ini, punya itu. Cobalah kita melihat ke bawah supaya kita bisa menyukuri bahwa ternyata seperti apapun kondisi yang tidak baik yang kita hadapi saat ini, ternyata banyak orang-orang yang di bawah kita yang lebih tidak baik. Jadi nikmatilah apa yang ada saat ini. Dari semua upaya-upaya benar yang telah dilakukan, seperti ini hasilnya, nikmati itu. Pertahankan itu kalau memang itu baik, bahagia, dengan cara tetap mengupayakan hal-hal yang benar untuk dipertahankan, untuk terus dilakukan. Jadi tinggalkan hal yang tidak baik dan lakukan ulang terus hal-hal yang baik. Dilakukan dan terus ditingkatkan. Karena tujuan kita bukan hanya sampai di sini, tujuan kita adalah untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kebebasan, tapi harus dipastikan bahwa saat ini kita pun juga bahagia. Seperti yang tadi saya katakan, untuk bahagia, lakukanlah kebajikan dengan bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante untuk jawabannya. Sungguh pembabaran dhamma yang luar biasa sekali pada malam hari ini. Mungkin kita akan merasa bahwa materi pada hari ini sangat sederhana disampaikan oleh Bante, namun begitu mengena di hati, begitu mengingatkan kita kembali pada hal-hal yang barangkali kita terlewat, barangkali kita terlalu menyepelekan. Oh, ini udah sering dibicarain, ini sudah sering didengar, tapi ternyata kita tidak begitu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemelekatan-kemelekatan itu masih ada dalam diri kita, kekotoran batin masih ada. Dan hari ini Bante mengingatkan kita kembali untuk mengikis kekotoran-kekotoran batin tersebut, untuk bisa melepas dan mencapai kebahagiaan sejati. Kita juga harus bisa memisahkan, memilah mana yang sesungguhnya kebenaran dan tidak benar, mana yang membawa pada kebebasan, mana yang tidak membawa kebebasan. Di sini juga dari pertanyaan-pertanyaan diskusi saya belajar banyak sekali, terutama untuk bagian self-love, mencintai diri sendiri, persepsi tentang cinta, kasih sayang, kemelekatan dengan orang terdekat. Bagaimana kita fokus ke dalam batin terhadap kekotoran batin kita. Ini sungguh materi dhamma yang luar biasa sekali, yang sangat sederhana, yang sangat mengena. Saya harap Bapak, Ibu, teman-teman sedama juga mendapatkan manfaat seperti yang saya sampaikan, seperti yang saya dapatkan oleh Bante sampaikan pada malam hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga materi pada hari ini membawa kita pada refleksi diri agar mencapai pembebasan. Baik, teman-teman sedama, terima kasih Bante untuk materi pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama membacakan Patidana. Bante yang mimpin? Oh iya, baik. Baik buat saudara Ya, sekalian, Bante. silahkan konsentrasi pikirannya, bertekad beraditana ya, sesuai dengan tekad niatnya untuk berbuat baik. Semoga dengan kekuatan keyakinan pada Tiratana, Buddha Dhamma Sangha, kekuatan kebajikan apapun yang telah kita lakukan dari waktu ke waktu, dari kehidupan demi kehidupan, baik dengan berdana, menjalankan sila, melaksanakan meditasi, semoga semua upaya-upaya kebajikan yang kita lakukan dapat menyempurnakan paramita kita masing-masing. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, panjang usianya, banyak rezekinya, dan terus bersemangat belajar dhamma, mempraktekkan dhamma, untuk meningkatkan kualitas batinnya masing-masing, hingga akhirnya mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Semoga kebajikan ini mewujudkan rasa bakti kita pada orang tua kita, pada para guru-guru kita. Semoga kebajikan ini mewujudkan balas jasa kita kepada mereka, kebajikan ini melimpah kepada para leluhur kita. Semoga mereka semuanya turut. Semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah, bencana, dan menderita sakit
segera mendapatkan bantuan, pertolongan, dan bebas dari sakit apapun yang dideritanya. Semoga pekerjaan usaha yang Anda lakukan memperoleh kemajuan, kelancaran, kesuksesan. Semoga kita semuanya hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia. Punya sidani kata sanyana nyani kata nime te sanca bagino honto satanata pawanaka ye pia gunawatan cak mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majata werino satati tanti lokas mingte buma catu yonika panje kaca tuo karang sarang tabawa bawe nyatang ye pati danami anumo dan tute sayang ye cimang napa jananti dewate sang niwe dayung maya dinana punyanang anumo dana hituna sabe sata sadahontu awira suka jiwino kemak padencak papontu te sasa si jantang subha bawatu sabha manggalang ragantu sabha dewata sabha buddha nubawena sabha dhamma nubawena sabha sangha nubawena sadha sodhi awantu te. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante atas pemaparan damanya yang luar biasa. Anumodana Bante. Baik teman-teman Sudama, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Buddha, Dhamma, Sangha pelindung kita berkat kebenaran pernyataan ini. Semoga Anda semua selalu sehat, bahagia, semoga kaya raya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, selanjutnya marilah kita menutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Bapak, Ibu, teman-teman Sedama, saya mohon untuk bersikap anjali. Kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supati panno bhagavato sawaka sanggo sanggang nakmami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Baik, demikianlah acara pada hari ini dengan tema Cita Rasa Dhamma ialah pembebasan. Pada hari Senin 16 Juni 2025. Semoga materi pemaparan Dhamma yang disampaikan oleh Bante Tejapunyo pada malam hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semua yang telah hadir di Zoom maupun di YouTube untuk acara pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan melihat pengumuman. Ya, boleh rekan operator untuk Bapak Ibu, Romo Ramani, teman-teman sedama yang ingin berdonasi berdana bisa melalui Yayasan Surya Dhamma Indonesia di rekening berikut. Kemudian terdapat paket dana, acara chanting pagi sore, ada Theravada Dana yang bisa ditransfer di rekening berikut. Chanting pagi sore setiap pagi dan sore dipimpin oleh Bante Tejapunyo Mahatera. Teman-teman mungkin bisa screenshot untuk menyimpan nomor rekening yang ada. Juga ada batik kinara-kinari,
corak batik bernuansa Buddhis yang sangat indah. Untuk pemesanan batik dapat menghubungi nomor di layar atau bisa mengunjungi Instagram Batik Kinara Kinari dan Facebook Batik Kinara Kinari. Untuk info Dhamma online dapat mengunjungi www.kalyanamita.info. Bapak Ibu bisa mengakses informasi secara luas lebih lengkap lagi di situs tadi. Baik, terima kasih semuanya. Saya Meta Tamaganda Puspita undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Soti Hotu, Namo Buddhaya.